Demas dan Deo, ayah dan anak, dua orang yang bertahan hidup, datang untuk kematiannya sendiri. Ambil apapun itu, asal jangan anak saya. Oh, Demas yang mana? Bukankah anak adalah satu-satunya hartamu yang paling berharga? Anak saya gimana? Mereka pasti bakalan... Mereka tidak akan nyakitin Deo. Percaya sama saya. Tapi mereka nangkap anak saya. Dan kamu juga. Kamu itu sekte. Ngapain bawa lari saya ke sini bukannya nyerahin saya ke sana? Percaya sama saya, Om. Saya berani jamin, Yogi sama Davi gak akan berani nyakitin Deo. Mereka tahu apa yang harus mereka lakuin. Kalian pikir semudah itu kalian bisa bebas dari Ranu Merah? Gak akan. Dan saya gak akan pernah bisa percaya sama siapapun yang masih berhubungan sama sekte Ranu Merah. Kalau saya bisa bawa Deo besok secara hidup-hidup ke Om Demas, apa Om Demas akan percaya sama saya? Bahkan dari dulu, saya aja gak tahu apa Ranu Ireng itu. Saya hanya terpaksa bergabung dengan mereka. Om Demas tahu sebenarnya apa Ranu Ireng itu. Tahun 1982, ada 3 orang dengan masalah pribadinya masing-masing. Kita miskin sekarang. Kamu mau makan apa? Revano Bangonkusumo, Broto Sukmonogoro, dan juga Dwi Roman Agus Kuncoro. Jadi gembel sekarang. Rumah udah disita. Sabar Pak, sabar. Mereka mengumpulkan seluruh kekuatan gaib yang mereka ketahui lewat kitab hitam. Mulai dari sini, hidup kita akan berubah. Apa rencananya akan berhasil? Kamu yakin, Broto? Saya sudah bosan miskin. Aku juga ingin mendapatkan gadis yang aku cintai. Semua keinginan kalian ada di sini. Ayo kita mulai. Lalu di tahun 1984, kekuasaan dan kegelapan mata membuat mereka membentuk sekte Ranum Ireng. Mereka mengumpulkan belasan, bahkan puluhan orang-orang yang ingin berjaya seperti mereka. Mereka lebih sadis dari sekte manapun. Lebih liar untuk mengejar tumbal. Mereka bahkan punya ilmu kebal dan awet muda sampai beribu-ribu tahun lamanya. Meskipun mereka terbunuh, mereka tetap bisa hidup lagi. Karena sudah ratusan setan yang menggerogoti jiwa mereka dan mengendalikan hawa nafsu, bahkan hidup yang mereka jalani sendiri. Mereka punya banyak cara untuk memaksa garis keturunan Ranum Ireng agar menjadi pengikut mereka. Ini tumbal kita hari ini. Namanya Budi Sastronegoro. Anak dari Arif Sastronegoro. Musuh politik kita. Nadyan sileh Sopo biyong kaki nini Satu lor menyangsa. Mereka kuat dari apapun. Mereka punya rasa tega untuk kepuasan mereka sendiri. Nora pantes yen den Mereka lah setan yang sebenarnya dari semua ini. Mereka jugalah 3 orang yang menciptakan 3 loji pusaka.
Itu Leontin, sesuai perjanjian saya. Ini mustika terbuat dari darah putih perempuan. Sekarang giliran kamu, Revan. Sudahlah Revan, sekarang giliran kamu. Tidak usah berlama-lama. Revan, cepat keluarkan. Itu cermin abadi. Ada darah saya dan istri saya di situ. Ketiga pusaka ini akan menangkal segala gangguan yang akan datang kepada sekte kita. Leontin, mustika, dan cermin abadi. Ranum Ireng akan semakin berjaya dan bertambah besar jika mereka nggak segera dihentikan. Sekarang Deo mau Bapak jelasin semuanya sekarang, Pak, tentang keluarga kita. Deo, tapi Deo mau tahu semuanya. Deo harap Bapak berkata jujur. Semuanya selalu berawal dari pelarian pada keluarga kita. Waktu itu, hidup kakek dan nenek kamu serba sulit. Terlebih saat kehamilan pertama nenek kamu. Kakek kamu membuat boneka jelangkung dan bersekutu dengan goibah untuk mendapatkan harta yang melimpah. Setelah bapak lahir, semuanya masih baik-baik saja. 2 tahun kemudian, nenek kamu meninggal setelah melahirkan anak keduanya yang diberi nama Arial Bagaskoro. Kakek kamu, Verdi Bagaskoro, bertemu dengan sekte Ranum Ireng, di mana aliran mereka terlalu sesat dan radikalis. Walaupun sempat bergabung, gak lama kemudian akhirnya kakek kamu menyerah dan gak mau lagi bekerja sama, hingga ia diancam akan dibunuh. Sejak itu, kakek kamu mendadak mengajak bapak dan Om Arial pindah keluar daerah. Tapi naasnya, kakek kamu meninggal disantet oleh para sekte Ranum Ireng itu. Setahun kemudian, Om Arial gak sengaja menemukan boneka jelangkung di gudang. Dia mengajak bapak untuk memainkan jelangkung itu, agar ia bisa bertemu dengan ayahnya, karena dia masih belum bisa menerima kepergian kakek kamu itu. Tapi bukannya kakek kamu yang kepanggil, malah goibah yang datang. Di situ cepat-cepat bapak dan Arial mencari cara untuk mengusir goibah yang datang menuntut hutang kakek kamu pada kami. Kami pergi ke hutan kayu mati dan mencari cermin abadi, guna untuk memasukkan goibah ke dalam cermin itu. Meski akhirnya Arial harus mati di tangan goibah, tapi goibah berhasil kami kunci di sana. 1 tahun lagi, kejadian yang sama terulang kembali. Om Alvaro yang broken home numpang tinggal di rumah bapak. Di situ dia juga gak sengaja nemuin boneka jelangkung dan memainkannya di sekolah. Walau ternyata semua itu adalah jebakan temannya, Michael, untuk merebut cermin abadi itu. Lalu setahunnya lagi ada Abimanyu, mahasiswa yang ngekos di rumah bapak dan menulis tesis tentang jelangkung. Kami diteror sama hantu yang namanya Ivana, iblis utusan keluarga Michael yang dendam karena anaknya mati mengenaskan. Om Alvaro disantet berbulan-bulan lamanya. Bapak dan Abimanyu mencari cara untuk memusnahkan jelangkung kutukan itu. Ternyata bapak salah. Jelangkung itu memang gak bisa dimusnahkan. Ternyata jumlah jelangkung itu ada banyak, dan pemiliknya adalah para sekte Ranum Ireng. Dan meskipun kakek kamu udah gak ada, hutangnya belum selesai pada Ranum Ireng. Bertahun-tahun kemudian, bapak pikir semuanya sudah benar-benar selesai. Hingga di saat kamu lahir, bapak memilih pergi untuk meninggalkan jejak. Karena bapak gak mau kamu kenapa-napa, apalagi sampai harus berurusan dengan para sekte Ranum Ireng itu. Tapi yang namanya takdir memang gak bisa dihindari. Kamu nemuin jelangkung itu, dan keadaan bertambah parah ketika jelangkung itu berubah menjadi jelangkung ireng. Jelangkung yang semakin kuat karena diperkeruh dengan ilmu hitam oleh Ranum Ireng. Kita punya garis keturunan yang belum tuntas dari sekte Ranum Ireng itu. Apa ini buat Iko? Buat malu Aden Bu. Mawang mati di tangan mereka. Apa yang ambo lakukan Iko? Tidak ada yang salah sama sekali. Yogi, Waden Iko orang tua dan ngajo cakep Waden. Bapak yang paksa kami untuk ikut sekte Iko.
bukan jamuan Ambonang Navijo. Yogi, tenang. Kita lagi bicara sama Bapak, bukan orang lain juga. Waden hanya ingin kita sekeluarga bisa hidup dengan tenang, Tapi bukan dengan cara yang sesat. Bapak, sudah Pak. Lebih baik kita berpikir masalah Demas dan Devi. Gimana lagi, Pak? Gimana lagi? Bapak juga nggak tahu, Yo. Aku capek sama urusan sialan ini. Aku dijauhin sama teman-teman. Orang-orang anggap aku aneh. Cuma itu aja yang ada di pikiran kamu, hah? Kita bakal mati, Yo. Bakal mati. Bisa nggak untuk gak egois? Kenapa? Kenapa kalian memilih untuk bebasin saya daripada kalian harus menahan saya bersama sekte Ranum Ireng itu? Bukannya kalian juga anggota sekte Ranum Ireng itu? Ayah kalian harus Suret Mogok kan? Beliau juga sekte kan? Kami punya pilihan kami sendiri, Om. Awalnya kami juga nggak mau gabung di sekte itu, Om. Tapi kami terpaksa karena ayah kami lebih dulu gabung di sekte itu. Saya harap Om jangan salah sangka. Kami masih bersahabat baik dengan Dewi. Awalnya kami semua bersahabat di sekolah. Lalu kami menemukan boneka Jai Langkung saat hendak membuat konten. Kami pun memainkan Jai Langkung itu, sampai akhirnya kami diteror oleh hantu kepala buntungnya Revano. Kami juga dibawa ke dimensi di mana kami menyaksikan kematian Revano. Karena kita gak tahu lagi harus apa, kita minta tolong sama Deo untuk menuntaskan masalah teror itu. Tapi ternyata itu salah. Semuanya itu hanya jebakan. Raga, Kanyo, dan Bayu, mereka ternyata adalah sekte Ranum Ireng yang menyamar sebagai siswa di sekolah kami. Mereka jugalah yang menaruh Jai Langkung di tempat itu sampai kami menemukannya. Ayah kami yang kami kira sudah mati, ternyata masih hidup. Dia adalah sekte Ranum Ireng, dan dia bersepakat pada Ranum Ireng untuk menjadikan kami pengikut sekte di usia kami yang ke-17. Kami menolak, tapi kami disiksa habis-habisan. Sampai akhirnya kami berpura-pura bersedia untuk masuk di sekte tersebut. Sampai sekarang. Demas Bagaskoro, apakah kamu tahu darah kamu itu sangat berarti? Percuma saja kamu menghindar dari kami, Demas. Jelangkung Beram itu adalah satu-satunya jelangkung yang bisa mengalahkan puluhan jelangkung Ireng dan memusnahkan para sekte Ranum Ireng itu. Hanya saja sampai saat ini, jelangkung yang berwarna merah itu tidak ada yang tahu letak keberadaannya di mana. Hanya orang yang memiliki wangsit Purnomo Abang yang bisa menemukan jelangkung Berum itu. Jelangkung, 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 sungguh payun tembang repi, anyun pemayun, abdi sagarnas wareng karuhun. Kalau mereka punya pihak mereka sendiri, berarti kita juga harus punya. Jadi maksud Bapak? Kita bikin kubu kita sendiri. Padar Tandus. Mereka sekarang punya sekte mereka sendiri. Namanya Padar Tandus. Hah, mereka pikir mereka bisa melawan kita. Mereka kan cuma berdua. Justru sekarang mereka adalah ancaman terbesar kita, karena mereka menunjukkan keberanian mereka sendiri lewat Padar Tandus itu. Lagian apa sih bisanya mereka? Mereka kan cuma berdua. Tapi bukan berarti kita bisa menganggap remeh mereka berdua. Karena Demas tahu jelas kelemahan kita di mana. Kita harus bikin pergerakan baru untuk mengecoh mereka. Kalian gak mau kan terus-menerus merasa terpaksa dan bersalah karena ikut di sekte sesat itu? Tapi gimana caranya, Om? Meskipun 3 loji pusaka sudah berhasil kita rebut, kita masih harus merebut kitab Ranum Ireng dari tangan mereka. Jangan sampai mereka mendapatkan Jai Langkung Beram itu.
Satu-satunya cara agar kita terlepas dari semua ini, kita harus cari Jalangkung Beram itu sampai dapat. Kita harus cari di mana lagi Jalangkung Beram itu, Pak. Bapak? Bapak? Astagfirullah. 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 Harapan itu sama sekali nggak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah pengharapan itu sendiri.